Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Mas Aji akan mempresentasikan makalah tentang administrasi pendidikan Islam. PowerPoint yang kami sediakan di sini akan membahas tentang administrasi pendidikan Islam, yang mana disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, kami berharap makalah ini dapat memberi manfaat. PowerPoint ini dapat memberi manfaat inspirasi bagi pembaca dalam memahami pentingnya administrasi pendidikan dalam konteks Islam. Jadi, yang namanya administrasi pendidikan itu pasti diperlukan di setiap lembaga. Lembaga formal, lembaga non formal semua akan membutuhkan yang namanya administrasi. Karena yang kita bahas di sini administrasi pendidikan Islam, maka konteksnya tidak akan jauh melebar ke pendidikan yang lain. Di sini kami membahas pendidikan yang berbasis Islami. Latar belakang yang mendorong kami untuk membahas tentang PPT ini adalah di antara lain guru berperan penting dalam administrasi sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penilaian kegiatan pendidikan secara kolaboratif. Jadi, untuk administrasi pendidikan ini tidak hanya satu orang yang berperan, tetapi semua yang ada di dalam lembaga tersebut harus ikut berperan untuk mensukseskan administrasi yang ada di lembaga tersebut. Kemudian, tanggung jawabnya kepala sekolah dan pemimpin pendidikan mengalami perubahan dalam tujuan, ruang lingkup, dan sifat tanggung jawab mereka. Sudah saya bilang tadi, tanggung jawab di sini tidak hanya ditujukan kepada kepala sekolah saja, akan tetapi semua sumber daya yang terlibat di pendidikan tersebut harus ikut aktif berperan dalam mensukseskan administrasi di lembaga tersebut. Sebagaimana kita temui lembaga yang sukses, yaitu administrasinya, berarti dia sukses. Kalau lembaga itu amburadul, berarti administrasinya dia kacau, tidak karuan. Sehingga ketika administrasinya tidak berjalan, maka roda kehidupan atau perputaran di situ tidak akan berjalan, yang mana berpengaruh dalam kegiatan, dalam apapun yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Contoh misalkan ketika administrasi dalam tata kelola keuangannya tidak bagus, nanti di situ perputaran uangnya tidak jelas, kredit dan debitnya tidak jelas, pengeluaran pemasukannya tidak jelas. Kalau tidak diatur, maka sekolah tersebut akan mengalami kerugian. Ketika ada dana bantuan tidak dikelola dengan baik, sekolah tersebut akan kerugian di dalam bidang keuangannya. Contoh lain di bidang apa? Kalau tidak dikelola dengan baik administrasinya, maka kegiatan untuk mensukseskan sekolah tersebut akan terhambat. Mengenai tentang rumusan dan tujuan masalah, di sini nomor 1 kami akan membahas tentang cakupan tentang pengertian dari administrasi itu apa, konsepnya seperti apa, prosesnya dalam pembelajaran nanti seperti apa, terus tujuan dari kita untuk melakukan administrasi dalam pendidikan itu apa. Terus di situ nanti kita akan bahas manfaatnya. Manfaat dari kita untuk melakukan administrasi itu pengaruhnya nanti apa ke sekolah atau ke lembaga. Dan bidang garapnya, ya kan? Karena kalau administrasi dikelola dengan orang yang sembarangan nanti tidak akan berjalan dengan sukses. Nanti di situ akan dibahas tentang bidang garapnya. Siapa yang wajib untuk mengelola ini, yang menjadi penanggung jawab untuk mengelola administrasi tersebut, siapa nanti. Nah, yang kedua, tujuan masalah. Untuk memahami aspek-aspek utama administrasi pendidikan Islam, nah, untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pendidikan. Jadi tujuannya kita membahas administrasi ini untuk memahami aspek-aspek utama, ya, untuk memahami tujuan kita belajar administrasi ini untuk apa. Karena ketika kita tidak tahu tujuannya, maka kita tidak akan tahu arahnya ini mau dibawa kemana. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk memahami aspek-aspek utama administrasi pendidikan Islam. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Karena ketika administrasi ini nanti berjalan dengan baik, dengan efektif, nanti pendidikan di sekolah tersebut, di lembaga tersebut akan berjalan dengan baik pula. Akan tetapi sebaliknya, ketika administrasi di dalam suatu lembaga gak karuan, nah lembaga tersebut tidak akan berkembang, tidak akan sukses. Karena apa? Administrasinya ruwet, tidak berjalan dengan mulus, seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan konsep administrasi pendidikan Islam. Pengertian administrasi itu apa sih? Administrasi adalah kegiatan pelayanan, bantuan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi ketika kita melaksanakan administrasi, ya, di situ tidak hanya melulu tentang apa sih tata kelola lembaga dan lain-lain, tidak. Tapi di situ juga dijelaskan tentang kegiatan pelayanan, bantuan, pengarahan, ya kan. Sebagai contoh, ketika administrasi pendaftaran baru, di situ kan kita menyediakan suatu layanan, bantuan, pengarahan kepada murid baru tersebut atau wali tersebut untuk mengarahkan bagaimana konsepnya dari sekolahan ini, bagaimana tujuan dari sekolahan ini, dan lain-lain. Lalu bagaimana prosesnya? Konsepnya itu seperti apa administrasi pendidikan itu? Yaitu konsep atau proses secara sistematis, artinya sudah tersistem, sudah terstruktur, yang melibatkan kerjasama manusia dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan secara terorganisasi. Jadi ketika administrasi sudah berjalan, semua itu akan enak. Karena apa? Tinggal mengikuti alurnya saja. Kita tinggal mengikuti, ketika ada pendaftaran baru, cara kelola administrasinya seperti ini. Ketika ada misalnya keuangan, misalkan cara administrasinya seperti ini. Kalau misalkan ada pengadaan barang, cara administrasinya seperti ini. Nah, semua itu sudah teratur, terstruktur, dan terorganisir, ya kan? Jadi ketika administrasi sudah terbentuk, kita akan mudah, kita akan mengikuti alur saja. Tetapi ketika administrasi tidak karuan, semrawut dan amburadul, itu yang susah. Kasihan nanti yang ngatur administrasi, jadi mereka kebingungan. Tapi kalau sudah terstruktur enak, kita tinggal mengikuti alur saja. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pengertian konsep administrasi pendidikan Islam. Untuk pengertiannya adalah administrasi adalah kegiatan pelayanan, bantu, dan pengarahan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi kita punya tujuan agar bidang administrasi dalam suatu sekolah dan lain sebagainya menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya adalah konsep administrasi pendidikan. Jadi kita mempunyai konsep dalam suatu administrasi, yaitu proses sistematis yang melibatkan kerjasama manusia dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan secara terorganisir. Jadi di sini untuk mencapai tujuan kerjasama secara kompeten dalam menyelenggarakan suatu pendidikan, dan itu semua untuk mencapai tujuan agar suatu tindakan atau kerjasama yang terorganisir. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan administrasi pendidikan Islam. Jadi administrasi pendidikan Islam ada 4 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, mengembangkan kepribadian, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan iklim yang positif.
Yang pertama adalah tentang efisiensi, memudahkan pelaksanaan administrasi pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah mengembangkan, membentuk peserta didik menjadi warga negara berkualitas sesuai cita-cita bangsa. Dan yang ketiga adalah membangun suasana kerja yang jujur, amanah, dan penuh semangat kesetiakawanan, jadi menciptakan iklim saling percaya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas kerja dan metode dalam mencapai tujuan dalam suatu pendidikan. Begitulah tujuan administrasi pendidikan Islam. Jadi yang selanjutnya adalah manfaat dan bidang keharapan pendidikan Islam. Yang pertama yang saya akan bahas adalah manfaatnya. Manfaatnya adalah memahami tugas kewenangan tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik mempunyai wewenang apa saja, menghindari kesalahan kerja karena terkadang tenaga pendidik tidak melakukan pekerjaan sesuai apa yang sudah ditugaskan. Dan yang ketiga adalah mengetahui batas hak dan kewajiban. Jadi hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi itu ada batasan-batasan khusus yang tidak boleh dijangkau. Yang selanjutnya adalah bidang keharapan. Bidang keharapan di sini ada administrasi tata laksana sekolah, ada tata usaha. Yang kedua ada administrasi personal guru dan pegawai. Yang ketiga adalah supervisi pengajaran dan kurikulum. Yang keempat adalah hubungan sekolah dengan masyarakat atau yang kita sering sebut dengan humas atau hubungan masyarakat. Itu adalah bidang yang harus dikelola oleh administrasi dalam pendidikan Islam. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah kita terangkan adalah administrasi pendidikan Islam adalah proses kerjasama suatu yang terorganisir untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi kita mempunyai suatu garapan dengan tujuan agar menjadikan ranah apa yang dijangkau menjadi efektif dan efisien dengan pendekatan yang terpadu. Dan saran bagi apa yang sudah kita paparkan adalah diperlukan perhatian dan dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan Islam yang berkualitas dan berkarakter. Artinya di sini ada peran pemerintahan dalam mendukung pendidikan Islam agar pendidikan Islam menjadi berkualitas dan menjadi berkembang dan membentuk karakter. Itulah tadi presentasi dari saya dan Mas Aji dalam matkul manajemen pendidikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.